dijuluki sebagai The City of Sport and Tourism, di atas wilayah seluas 2.966,8 km persegi dengan populasi lebih dari 5,8 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan dan 435 desa dan kelurahan, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah berpenduduk terbanyak se-Indonesia. Letak Kabupaten Bogor berdekatan dengan ibu kota negara dan merupakan potensi yang sangat strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Kabupaten Bogor membuktikan diri sebagai the city of sport and tourism. Daerah yang berhawa sejuk ini menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona. 11 lapangan golf bertaraf internasional yang dikelilingi dengan pemandangan alam yang sangat indah ada di sini. Stadion Pakansari berkelas internasional yang megah, Sentul International Circuit Adventure para layang, wahana yang berada di puncak Bogor ini selain menawarkan sensasi terbang di udara yang luar biasa, sekaligus menyuguhkan keindahan alam yang indah. Lainnya adalah Geopark Nasional Pongkor yang menjadi kawasan pariwisata strategis nasional, serta masih banyak lagi. Bogor selalu memberikan kesenangan tersendiri dari pemandangan alam yang indah, budayanya yang kuat, kulinernya yang menggugah selera, serta masyarakatnya yang ramah. Dan menuju visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban, Kabupaten Bogor mempunyai arah pembangunan baru yang terangkum dalam Pancakarsa. Karsa Bogor cerdas, Karsa Bogor sehat, Karsa Bogor maju, Karsa Bogor membangun, dan Karsa Bogor berkeadaban. Dan kini, berbagai peningkatan pembangunan terus dipacu dengan cepat. Peningkatan pelayanan publik, peningkatan sektor perizinan, perdagangan dan jasa, perbankan, pendidikan, peningkatan sektor pariwisata, peningkatan sektor kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur, semuanya ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap proses pembangunan di Kabupaten Bogor, dan semuanya menjadikan Kabupaten Bogor sebagai tempat berinvestasi yang nyaman. Kabupaten Bogor terus maju dan terus berkembang, membangun untuk menyambut masa depan, menghadirkan bisnis sebagai kegiatan yang menyenangkan dengan masyarakat yang sehat, mandiri, serta kehidupan sosial yang juga sehat. Beragam kemudahan di Kabupaten Bogor membangkitkan kreativitas dan memberikan inspirasi, melahirkan ide segar untuk membangun perekonomian yang kuat. Sejumlah kerjasama dalam dan luar negeri dibangun, sejumlah prestasi diraih, dan semuanya dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan pembangunan yang cepat dan berkala, kita songsong Kabupaten Bogor yang termaju, nyaman, dan berkeadaban. Dari ujung timur di Desa Wanaherang sampai ujung barat di Desa Cikias Udik yang berbatasan dengan Kecamatan Cilengsi dan Kecamatan Kelapa Nunggal serta berbatasan dengan Kota Depok. Dari ujung utara di Desa Bojongkulur sampai ujung selatan di Desa Gunung Putri yang berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kecamatan Citerep. Di atas wilayah seluas 5.603,13 hektar dengan populasi 299.830 jiwa yang tersebar di 10 desa, 54 dusun, dan 270 RW, serta 1091 RT. Selamat datang di Kecamatan Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Gunung Putri, memiliki luas wilayah 5.603,13 hektar dengan jumlah penduduk 299.830 jiwa. Terima kasih.
Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota, yang memiliki akses ke ibu kota hanya dalam 30 menit, Kecamatan Gunung Putri memiliki visi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Sebagai pendukung Pancakarsa Bupati Bogor, selamat datang, saya Kepala Desa Ciangsana, memiliki luas wilayah 86 hektar, 8 kepala dusun, 180 ketua RT, 46 ketua RW. Terima kasih. Program pertama adalah program edukasi pengelolaan limbah medis pada rumah tangga. Edukasi pengelolaan limbah medis pada rumah tangga dikemas dalam bentuk buku saku agar mempermudah warga dalam mencari dan membaca ulang pengelolaan limbah medis pada rumah tangga. Program ini dilatar belakangi dari penumpukannya limbah medis di tempat pembuangan akhir, terutama akibat dari pergeseran gaya hidup masyarakat yang awalnya menggunakan masker kain menjadi menggunakan masker medis sekali pakai. Di buku ini tidak hanya mengenai bagaimana cara mengolah limbah medis masker sekali pakai, tetapi juga menjelaskan limbah medis yang lain seperti alat pelindung diri, kantong infus, dan juga jarum suntik. Dalam pengelolaan limbah medis masker sekali pakai, diawali dari mengumpulkan masker bekas yang sudah tidak terpakai, lalu didisinfektan masker yang sudah tidak terpakainya itu, lalu diubah bentuknya bisa menggunakan gunting, lalu dibungkus rapat dengan plastik dan dibuang ke tempat sampah domestik, lalu diakhiri dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dalam mengambil masker bekas, diharapkan tidak memegang pada bagian wajahnya, melainkan langsung ke pengait telinga. Di samping itu, untuk pengelolaan limbah medis yang lain, di buku ini berisikan bahwa limbah medis padat yang tidak tajam seperti sarung tangan, face shield, kantong infus dimasukkan dalam kantong plastik khusus yang terpisah. Dan juga untuk limbah medis padat yang tajam seperti jarum suntik, di mana jarum suntik harus dipotong terlebih dahulu dengan needle cutter, dan apabila ada safety box dimasukkan ke dalam safety box. Apabila tidak memiliki safety box, maka masyarakat dapat memasukkan jarum suntik yang sudah tidak terpakai dimasukkan ke dalam botol plastik dan juga diberi tanda bahwa adanya limbah medis padat tajam. Buku ini disosialisasikan secara daring dan juga secara door-to-door ke warga secara langsung. Program kedua adalah edukasi pembuatan pupuk cair dari sampah organik. Program ini dilatar belakangi dari banyaknya warga yang bercocok tanam. Di samping itu, untuk mengantisipasi dampak lingkungan sebagai salah satu tujuan Sustainable Development Goals, maka sampah-sampah organik diolah menjadi pupuk cair. Tahap yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, di mana bahan utamanya adalah sampah organik. Sampah organik dimasukkan ke dalam ember dengan rasio 2/3 dari isi ember, lalu dituangkan dengan mikroba starter yang sudah diencerkan dengan air, ditambah gula, dan didiamkan 1 malam. Setelah itu, ditambahkan air dengan rasio 1/3 dari isi ember, ditutup rapat, dan dilakukan proses fermentasi dengan minimal durasi selama 7 hari dan maksimal selama 30 hari. Dikarenakan seiring semakin lama
proses fermentasi, maka mikroba yang ada di dalam ember juga membutuhkan nutrisi. Sehingga nantinya jika proses fermentasi lebih lama, nutrisi-nutrisi tersebut bisa langsung habis. Setelah proses fermentasi selesai, isi dari ember disaring menggunakan kain atau pakaian yang tidak layak pakai. Hasil akhir dari pupuk cair berbau fermentasi seperti tape dan berwarna coklat kehitaman. Setelah disaring, hasil cair dapat digunakan sebagai pupuk dan sisa padatnya dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Program ini disosialisasikan kepada warga secara daring lewat media YouTube dan mahasiswa membantu warga dalam pembuatannya. Ya, jadi saya mau terima kasih sama mahasiswa KKN Undip yang sudah mengajarkan kami bagaimana cara membuat pupuk cair, dan itu tuh sangat berguna bagi warga di sekitar sini. Kenapa? Karena semenjak pandemi ini ada banyak hobi-hobi baru. Salah satunya itu bertanaman. Nah, karena bercocok tanam ini kan kita perlu kan harus mesti pakai pupuk biasa, tapi dengan diajarkan oleh mahasiswa KKN Undip ini cara menggunakan pupuk cair, itu jadi sangat memudahkan bagi kami. Dan juga kami diajarkan bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara membuatnya, dan bahkan beberapa dari mereka tuh ada juga yang nyiram langsung gitu, bantuin kami bertanam juga, lebih seperti itu. Dan selain itu kan mereka juga mengajarkan kami bagaimana cara pengolahan sampah limbah medis seperti masker medis yang harus itu gimana, itu juga diajarkan kepada kami, sehingga resiko untuk tertular virus COVID-19 itu jadi gak sembarangan. Jadi pekerja-pekerja yang menjaga tanaman dan lingkungan di sini juga tidak terjangkit karena itu sudah diatur dengan baik. Seperti itu. Jadi mantap sekali KKN Undip. Terima kasih.